Ketiga adalah istiqomahkan, konsistenkan, teguhkan dari dua hal di atas. Selalu sadar kita kenal diri kita tidak luput dari lupa dan salah, dan selalu kita ingat untuk mengajari diri kita dengan kajian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga tetap kita mengingatkan agar kita tidak lupa meskipun nanti kita tidak luput dari lupa dan salah. Maka masuk yang ketiga, istiqomahkan dia. Dan istiqomahkan ini, teguhkan ini, konsisten ini. Konsisten itu artinya meskipun tak bahagia sama dirinya ataupun bahagia, tetap dia sadar bahwa itu adalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Karena semua bahagia dan tidak bahagia itu memang atas daya dan kuasa Allah. Allah mau lihat tuh, kalau ku kasihkan nikmat dia lupa enggak? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita ketemu lagi bersama anak kita Tazkiyatul Lutfi Al-Andawi. Kita masuk di bagian yang ketiga, part 3. Anak bertanya, Buya menjawab. Baik, kita akan langsung saja to the point. Tapi sebelumnya tuh, jangan lupa teman-teman yang baru hadir, selamat datang. Dan teman yang sudah hadir, terima kasih. Yang belum hadir, jangan lupa like, subscribe, juga share ya. Tapi agar biar lebih mantap, komen juga dong video yang akan kita tonton ini. Oh ya, kita kembali tetap berada di lokasi yang sama seperti yang kemarin, yaitu di kuliner Adia Suka-Suka, Kutalim Baru Labakri, dekat pesantren Darul Arafah Raya. Baik, Kak Ngah, apa yang mau ditanyakan? Tadi Buya dapat kabar di mobil ada yang mau ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Ibu ya, Abang mau nanya, bagaimana cara meluruskan niat dalam beribadah? Masya Allah. Bagaimana cara meluruskan niat dalam beribadah? Teman-teman YouTube sekalian, para penonton, sebelum kita menjawab, yang pertama kali harus kita kembali adalah kesadaran diri kita ini sebagai siapa. Maka merujuk kepada surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Kak Ngah, untuk memasuki kepada pertanyaan Kak Ngah dan menjawabnya, tadi bahwa Kak Ngah katakan bagaimana cara meluruskan niat dalam beribadah kepada Allah. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita Kak Ngah harus tahu bahwa kita ini siapa. Teman-teman YouTube sekalian, bila kita tak kenal siapa kita, tentulah tak tahu kita apa yang mau kita perbuatkan di dunia. Maka bisa efektif perbuatan kita di dunia ini bila kita sudah kenal siapa diri kita. Maka diri kita adalah pertama, tidak luput dari lupa. Yang pertama tadi ya, bagian pertama tadi kita harus mengenal diri kita. Dan diri kita itu ada dua. Yang pertama, kita tidak luput dari kelupaan tuh. Ya. Nah, kesadaran diri kita dalam memahami bahwa kita ini makhluk yang tidak luput dari lupa, begitu juga jin. Tapi kita ditempatkan sebagai yang diamanahkan untuk mengelola dunia. Karena dulu jin itu sudah diberikan tempat. Itu nanti silahkan saksikan di channel Al-Andawi Andi, Sejarah Iblis. Itu ada di ceramah kita. Nah, masuk kita kepada kaji tadi bahwa
kita harus sadar bahwa kita makhluk yang lupa. Yang kedua, kita sadar bahwa kita makhluk yang salah. Kenapa ini Buya sambung, nak? Yang pertama adalah makhluk yang lupa. Memang kita tidak luput dari kelupaan. Dan itu yang kita sadari dengan kegiatan kita selama ini. Banyak karakter yang hadir dengan bentuk sombong, kemudian iri, tambah lagi dengki. Ini sambil menyambung yang kemarin tuh Kak Nga. Ya, sombong, iri, dengki. Ini semua tiga hal ini disebabkan dia lupa dia sebagai siapa. Kelupaan itulah yang membuat dia masuk pada yang kedua, berbuat salah. Makanya kesalahannya itu melahirkan sebuah perbuatan dan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Itulah tadi, sombong, iri, dengki. Nah, maka dari dua hal inilah yang harus terjawab. Lupa, maka diingatkan. Salah, maka untuk diperbaiki. Bagaimanakah caranya? Ya, caranya adalah dengan belajar. Pertama tadi, kita harus kenal diri kita siapa. Setelah kita kenal diri kita tidak luput dari lupa dan salah, maka yang kedua kita masuk adalah belajarlah kita untuk tidak lupa dan untuk tidak salah. Maka disinilah kajian pembelajaran Allah berikan kepada kita dalam surat pertama kali dengan 5 ayat. 3 ayat diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka ketika itu teman-teman YouTube sekalian, Kak Nga, nah disinilah kita kembali kepada tahapan yang kedua, yaitu masuk kepada kondisi belajar. Nah, belajar inilah kita dengan pelajaran pertama yang kita kembalikan adalah kita baca bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Sampai di sini Pak Kak Nga? Ya, merujuk lagi kembali pertanyaan tadi, Buya, bagaimana cara meluruskan niat untuk beribadah kepada Allah? Nah, kedua tadi kita belajar. Nah, hakikat belajar itu yang harus kita ketahui adalah mempelajari bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kenapa itu kajiannya Buya? Karena nanti alam semesta beserta isinya ini juga yang membuat hamba itu sombong, hamba itu iri, hamba itu dengki. Karena alam semesta beserta isinya ini akan dikelola, akan berbentuk menjadi sebuah harta. Dan harta yang dimiliki akan mengangkat sebagai orang yang bertahta. Bisa Kak ngapahami? Ya, makanya Allah katakan dengan turunnya pertama kali 5 ayat di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai di situ aja kita bahas. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Makanya membacanya pun dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Bukan dengan nama diri kita. Bukan dengan nama orang tua kita, bukan dengan nama manusia yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya pasti juga tidak luput dari lupa dan salah. Tapi kalau Allah, wallahu ladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya dia juga adalah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru dalam sifat 20 yang keempat. Nah, disinilah ditempatkan kenapa dibilang Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Makanya hancurnya bacaan kita, hancurnya pembelajaran kita, hancurnya pembelajaran yang di situ ada murid, ada guru,
disebabkan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah sombong. Ketika murid yang pintar jadi sombong, guru yang piawai jadi sombong dengan nilainya, dengan kemantapan dia dalam mengajarkan murid dan mahasiswanya. Makanya untuk tidak terjadi hal ini, maka kata Allah, Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Maka apa yang jadi bahan bacaan itu? Alam semesta, kholak, apa yang diciptakan. Ini yang kedua, ya. Maka lurusnya niat tadi untuk beribadah kepada Allah yang pertama, baik jin dan terutama manusia, adalah sadar dia siapa. Maka untuk sadar dia siapa, kenali dirinya bahwa dia tidak luput dari lupa, maka dia akan belajar yang kedua, ya, bahwa sadar dirinya tidak luput dari salah, maka dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan pernah kita putus asa, teman-teman YouTube sekalian, bahwa kita pernah lupa, bahwa kita pernah salah. Maka selagi kita di dunia ini, di bumi persada ini, khususnya Nusantara yang kita cintai, dan selagi napas masih di kandung badan, belum ada istilah terlambat untuk bertobat. Indah kajian Islam itu, indah kajian beragama itu, karena menunjukkan kita untuk tidak kacau dalam berbuat, tidak kacau dalam beraktivitas, tidak kacau dalam berpikir dan berasa, berakal dan berhati. Maka inilah Islam mengantarkan agar kita dapat masuk kepada kajian tadi. Yang ketiga adalah istiqomahkan, konsistenkan, teguhkan dari dua hal di atas. Selalu sadar kita, kenal diri kita tidak luput dari lupa dan salah, dan selalu kita ingat untuk mengajari diri kita dengan kajian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga tetap kita mengingatkan agar kita tidak lupa, meskipun nanti kita tidak luput dari lupa dan salah, tapi tetap dengan itulah. Makanya setiap habis sholat kita selalu habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang kita ucap pertama, Kak Nga? Astaghfirullah. Walaupun ada kajian tarekat mengajarkan, dan termasuk kita juga, di saat kita sudah mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, baru astaghfirullah. Kita sudah memuja-muji pada Allah pun kita takut kita jadi sombong, cepat-cepat kita istighfar. Jadi disitulah lurusnya niat itu. Maka masuk yang ketiga, istiqomahkan dia. Dan istiqomahkan ini, teguhkan ini, konsisten ini, ya. Konsisten itu artinya meskipun tak bahagia sama dirinya ataupun bahagia, tetap dia sadar bahwa itu adalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Karena semua bahagia dan tidak bahagia itu memang atas daya dan kuasa Allah. Allah mau lihat tuh, kalau ku kasihkan nikmat dia lupa enggak? Kalau dia enggak lupa, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau tahu bersyukur, kan ku tambahkan rasa syukur itu. Tapi kata Allah, wala in kafartum, kalau tak tahu bersyukur, inna azabila syadid. Harta punya resah, pangkat punya gelisah, makan pun tak enak, tidur tak nyenyak, gitulah dia. Ya, maka ini yang disebut dengan istiqomah, alias bahasanya bahagia dan derita selalu pulangkan kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semua itu milik Allah, kembali kepada Allah. Kesimpulannya bahwa untuk meluruskan niat itu, teman-teman YouTube sekalian, agar kita enak dalam beribadah kepada Allah, pertama sadarilah bahwa kita manusia tidak luput dari lupa dan salah. Oleh karena itu, biar kita nggak lanjut berketerusan dalam lupaan dan berkesalahan, maka kita harus banyak belajar. Makanya ada ayat kauliyah Al-Quran dan hadis, ada ayat kauniyah ciptaan alam semesta. Kita pelajari, kita baca, intinya adalah semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, luruskan niat untuk dapat beribadah yang nikmat adalah dengan istiqomah.
Sadarlah semua ini adalah ujian. Ayo sabar, ujian, sabar, ujian. Kan gitu istilahnya kan. Kita tahu kita selagi di dunia pasti tidak luput dari ujian. Maka perlu istiqomah. Apa penutup dari 3 ini, Buya? Bahwa hidup yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi hidup yang sesungguhnya adalah akhirat. Bahwa hidup sesungguhnya bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di lingkungan, tapi hidup sesungguhnya di rumah. Itu loh kalau bahasa dunianya. Kan semuanya nanti jumpa juga. Waktu sore jumpa suami, jumpa istri, emak ayah jumpa anak, anak jumpa emak dan ayahnya, buya dan uminya. Gitu, Pak Ngah? Ada pertanyaan yang lain? Gimana? Jelas tadi jawabannya? Baik, semoga bermanfaat. Semudah-mudahan video ini dapat berarti buat kita semuanya dan buat Kak Ngah khususnya, buat teman-teman YouTube dan penonton YouTube sekalian. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen dan share ya. Juga jangan lupa singgah kapan-kapan ke Kota Limbaru melewati Pesantren Al-Arafah Raya ke kafe kuliner Adia Suka-Suka. Enak tempatnya, sedap makanannya, murah harganya, halalan thayyibah. Sampai jumpa kembali. Salam giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.